Salatu wassalamu ala rasulullah. Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kemarin diterangkan bahwa hendaknya manusia tadi itu tidak menggunakan anggota badannya kecuali untuk taat kepada Allah. Dan menjaga daripada segala bentuk maksiat kepada Allah. Khususnya lisan kemarin kecil bentuknya tapi besar resikonya. Tinggalkan kebohongan, tinggalkan ghibah, tinggalkan omongan-omongan yang tercela, omongan-omongan yang jorok, ya, yang penuh dengan kepurnuan, bicara-bicara yang tidak manfaat, karena sesungguhnya pembicaraan itu walaupun tidak manfaat, kalau selalu dilakukan akan membuat yuqassil qalb. Fa innal kalam ma la ya'nihi wa in lam yakun muharraman yuqassil qalb. Bicara-bicara yang enggak ada perlunya, enggak ada nilai muatan pahalanya dan taat, bukan zikir, bukan bacaan Quran. Itu jika selalu diucapkan oleh manusia walaupun bukan haram hukumnya, itu akan membuat hati menjadi kaku. Hati akan menjadi keras, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan ada lafaz yang keluar dari mulut kita kecuali ya bacaan Al-Qur'an, zikir, atau nasihat kepada orang Islam, amar ma'ruf, nahi mungkar, atau yang diperlukan daripada hajat dunia yang nantinya dunia ini bisa membantu untuk akhirat. Hah? Karena itu Nabi SAW menyatakan kullu kalam ibni Adam alaih lalah. Semua ucapan manusia ini dosa, nggak ada manfaatnya. Ya, merugikan manusia. Ya. Semua kalamnya manusia ini merugikan manusia. Nggak ada memberikan manfaat. Illa kecuali, ini mustatna. Dzikrullah, berzikir kepada Allah SWT. Au amrum bima'ruf, au nahyun an munkar. Atau amar ma'ruf, atau nahi munkar. Yang lainnya percuma. La khaira fi kathirin min najwahum. Obrolan manusia adalah khair. Nggak ada baiknya. Illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Kecuali obrolan manusia mengajak manusia untuk bersedekah. Ada orang sakit. Ada orang yang lagi kelaparan. Ada ngajak orang untuk bersedekah. Atau ngajak orang berbuat baik, sholat berjamaah, meninggalkan yang haram dan seterusnya. Atau mendamaikan manusia yang lagi bertikai. Ini yang khair. Yang lainnya percuma. La khair. Nggak ada nilai baiknya itu semuanya. Nah, selain itu, ada yang perlu kita jaga, yaitu as-sama' wal basar. Pendengaran dan penglihatan. Ini penglihatan ini ibarat dua pintu yang bisa menjadikan segala itu berpengaruh kepada hati, masuk ke dalam hati. Inti memandang apa, itu akan sangat berpengaruh sama hati. Inti mendengarkan apa, akan berpengaruh dalam hati. Karena itu, kalau sudah melihat sesuatu dan itu mempengaruhi hati, mendengar sesuatu dan itu mempengaruhi hati, sulit untuk dihilangkan. Kalau sudah masuk dalam hati, sulit untuk dihilangkan. Jaga, jangan sampai mendengarkan kecuali yang membuat hati baik. Jangan melihat kecuali yang membuat hati baik. Nggak perlu melihat yang macam-macam nih, tak kasih gambaran. Kalau kamu melihat misalnya perempuan dengan syahwat, itu akan sulit, akan hilang dalam hati. Dalam sholat inti akan ingat. Nah, dalam sholatnya kamu akan ingat. Hatta di muka Ka'bah, kamu akan ingat, akan berpengaruh itu. Sulit untuk dihilangkan. Kalau kamu mendengarkan sesuatu, juga begitu sulit untuk didengarkan. Jangan mendengar atau melihat kecuali yang membuat sholahul galab. Yang membuat hati kamu itu bagus. Pandang orang-orang yang soleh. Kamu akan
berpengaruh nanti ingin meniru mereka, ingin jadi orang soleh seperti mereka. Dengarkan cerita-cerita yang baik, akan berpengaruh itu. Dan itu wajar. Nanti kalau diceritakan misalnya keindahan tubuh perempuan, pasti akan syahwat. Nanti kalau diceritakan misalnya makanan yang lezat, pasti bergairah ingin makan. Apalagi sampai melihat, itu sangat berpengaruh. Boleh, kenapa ente rusak hatinya kau? Untuk melihat yang bisa merusak hati, mendengarkan yang merusak hati. Lindungi ini semuanya hati kamu. Sehingga yang ada dalam hati kamu orang soleh, nabi. Sehingga yang dalam hati kamu adalah ingin berbuat baik, beramal salihah, dan seterusnya. Hati-hati juga. Kullu syai'in mabdaha minan nadhari ka mu'dhamin nari min mustasgharis syarari. Segala sesuatu itu pandangan. Itu mulainya. Sama dengan kebakaran yang besar itu adalah dimulai daripada api yang kecil. Merambat. Jadi semuanya terbakar. Jangan-jangan kita juga begitu. Pertama melihat, akhirnya sampai terjadi perzinahan. Sampai akhirnya, naudzubillah, bisa menyampaikan kepada kekufuran nantinya. Nah, karena itu jangan melihat kecuali yang manfaat, jangan mendengar kecuali manfaatnya. Lau kunna nasma'u au na'gilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Bilang, kalau seandainya kami dulu di atas dunia mau mendengarkan dan berpikir ayat-ayat Allah, hadits-hadits Nabi, nggak mungkin kita ada neraka. Ini gara-gara nggak mau mendengar, ya? Gara-gara nggak mau mendengar. Nah. Hati-hati memandang dunia dengan pandangan istihsan. Hebat ini dunia. Bagus ini dunia. Ini adalah zahratul hayatid dunia. Zahratul hayatid dunia. Kembang-kembang dari kehidupan dunia. Tahu kembang enggak? Kembang itu bagus. Tapi lama-lama layu. Lama-lama akan jatuh dan jadi sampah. Begitu loh juga. Inti mau apa? Sarung yang bagus, lama-lama akhirnya pudar warnanya, lama-lama robek, lama-lama jadi sampah. Makanan yang nikmat, inti makan, lama-lama setelah itu yang masuk isi. Rumah yang bagus, lama-lama rusak, retak, roboh, jadi puing-puing, tidak berharga semuanya. Kendaraan yang bagus, kalau lama, ya jadi rongsokan. Semuanya akan begitu ya. Zahratul hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Yang dari Allah akhirat itu khairun wa abqa. Dunia ini ada zahir, ada batin. Zahiruha fitnah. Zahirnya dunia adalah fitnah. Batinnya dunia adalah ibrah. Kalau kamu itu memandang dengan pandangan zahir, yang ada fitnah di dunia. Apa yang kamu nikmat? Yang kamu lihat? Orang bersaing, orang sampai sumpah palsu, orang sampai makan harta anak yatim, orang tadi itu sampai merampas, orang sampai melakukan kezaliman, orang melakukan itu. Ini fitnah, semuanya fitnah. Batinnya adalah ibrah. Karena itu kalau kamu itu memandang menilai dunia dengan batin, bi'ainil galab. Kalau kamu tadi itu memandangnya dengan ainul zahir, ini inti akan cinta dengan dunia. Wah, semangat untuk cari dunia. Kamu anggap ini adalah hebat. Tapi kalau inti tutup matanya kamu, lihat, ya Allah, percuma. Akan hilang ini dunia. Ya, berapa banyak orang yang sudah bangun rumah yang baik, tapi masuk kubur, nggak dinikmati. Atau misalnya ternyata setelah bagus disita, dia harus jadi gembel. Dia harus menanggung banyak hutang. Berapa banyak? Berapa banyak itu terjadi? Bukankah manusia tadi itu lahir nggak bawa apa-apa, mati tidak bawa apa-apa, terus untuk apa? Untuk apa? Ini ditinggalkan kepada ahli waris, belum tentu dibuat baik. Karena itu kalaupun Allah memberikan rezeki, jadikan amal soleh yang nanti insya Allah diteruskan oleh anak-anak kamu yang solehin.
Jangan kamu dari itu menjadi orang yang dungu, sudah dekat dengan mati tetap dunia, dunia dan dunia. Ya, karena itu sebenarnya orang kalau memandang dunia ini dengan mengambil istidlal, maka dia akan mengetahui bagaimana kehebatan daripada Allah yang maha bisa dari itu. Ini semua yang ada makhluk ini sebetulnya mengingatkan kita dengan lisan halnya. Dia tadi itu menyatakan, aku ini adalah untuk mengajak kamu kembali kepada penciptanya. Aku ini tidak ada apa-apa. Yang engkau lihat daripada yang menakjubkan daripada aku, itu adalah hanya ciptaan daripada penciptanya. Jangan kamu kagum dengan syair. Karena syair itu tidak terjadi kecuali karena ditulis oleh penyair. Seharusnya kamu itu kagum dengan penyairnya. Lah kalau kamu kagum dengan syairnya, kamu tidak mengenal dengan penyairnya, itu adalah bodoh. Kapan bisa kita akan menghargai orang yang hebat membuat syair. Begitu juga bangunan. Jangan kamu kagum dengan bangunannya, tapi arsiteknya dan seterusnya. Begitu juga kamu melihat dunia ini, jangan kagum dengan dunianya. Karena penciptanya yang membuatnya yang hebat. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa mengenal kepada Allah. Kita memandang segala sesuatu bi'ainil i'tibar. Ya, bukan dengan ain dhahirah, mata yang bohir yang akhirnya membuat kita cinta kepada dunia. Tapi membuat dengan pandangan hati yang membuat kita semakin cinta kepada pencipta dunia itu Allah subhanahu wa ta'ala.